Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Nassar. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu penataan daerah. Yang pertama itu apakah penataan daerah itu? Penataan daerah sendiri merupakan hal yang dilakukan dalam mewujudkan desentralisasi sebagaimana ditetapkan pada dasar hukum pada pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari penataan daerah itu sendiri, yang pertama mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang kelima, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Dan yang terakhir, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Adapun penataan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terbagi atas dua, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Yang pertama kita akan membahas pembentukan daerah yang juga terbagi dua, yaitu pemekaran daerah dan juga penggabungan daerah. Terlebih dahulu kita membahas tentang persyaratan pembentukan daerah. Persyaratan pembentukan daerah ada tiga, yaitu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah, dan persyaratan administratif. Yang pertama yaitu persyaratan dasar kewilayahan. Persyaratan dasar kewilayahan itu ada yang pertama, luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Yang kedua, ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan presiden. Yang ketiga, batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Yang keempat, cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 daerah kabupaten atau kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten atau kota, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Yang kelima, cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Dan yang keenam, batas usia minimal meliputi batas usia minimal daerah provinsi 10 tahun dan daerah kabupaten kota 7 tahun terhitung sejak pembentukan, dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Lalu selanjutnya ada persyaratan dasar kapasitas daerah. Yang pertama, didasarkan pada parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada parameter geografi, meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana. Yang ketiga ada parameter demografi, meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk. Keempat ada parameter keamanan, meliputi tindakan kriminal dan konflik sosial. Yang kelima ada parameter sosial politik, adat dan tradisi, meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Yang keenam ada parameter potensi ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah. Yang ketujuh ada parameter keuangan daerah, meliputi kapasitas PAD daerah induk, potensi PAD, calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan yang terakhir ada parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai ASN di daerah induk, dan rancangan RT/RW daerah persiapan. Yang ketiga ada persyaratan administratif. Persyaratan administratif ini sendiri disusun dengan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk daerah provinsi, meliputi persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi, dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk
dengan gubernur daerah provinsi induk. Yang kedua ini untuk daerah kabupaten atau kota, meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota induk dengan bupati atau wali kota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten kota yang akan dibentuk. Selanjutnya kita membahas pemekaran daerah. Pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten atau kota. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan juga persyaratan administratif. Kita lanjut ke penggabungan daerah. Yang pertama ada definisi penggabungan daerah, yaitu penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah yang bersandingan. Penggabungan daerah juga dapat berupa penggabungan 2 daerah kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota baru. Yang kedua, penggabungan 2 daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi yang baru. Kita lanjut ke poin kedua dari penataan daerah, yaitu ada penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah itu dapat berupa 1. Perubahan batas wilayah daerah, 2. Perubahan nama daerah, 3. Pemindahan nama ibu kota, 4. Pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, dan yang terakhir ada perubahan nama ibu kota. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ini, pembentukan daerah harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten atau kota, paling lama 5 tahun. Pembentukan daerah persiapan harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah persiapan dikonsultasikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI dan DPD RI. Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dengan peraturan presiden. Pemerintah pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintah daerah persiapan. Kewajiban daerah persiapan itu ada 6, yaitu mengelola sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi. Ketiga, membentuk perangkat daerah persiapan. Keempat, melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat daerah persiapan. Yang kelima, mengelola APBD persiapan. Dan yang terakhir adalah menangani pengaduan masyarakat yang berupa pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan, dan kewajiban daerah persiapan dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah persiapan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan selama masa daerah persiapan. DPR RI melakukan pengawasan terhadap daerah persiapan. Begitu juga dengan DPD RI yang melakukan pengawasan juga terhadap daerah persiapan. Pemerintah pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan kepada DPR RI dan juga DPD RI. Pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir masa daerah persiapan. Evaluasi akhir masa daerah persiapan tersebut dimaksudkan untuk menilai kemampuan daerah persiapan dalam melaksanakan kewajiban. Lalu hasil yang diterima dari evaluasi akhir masa daerah persiapan dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI. Daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir tadi yang dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak layak
dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dengan peraturan presiden dan dikembalikan ke daerah induk. Penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan daerah diatur dengan peraturan presiden. Dan yang terakhir berupa desain besar penataan daerah. Yang pertama ini ada menyusun strategi. Pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah. Yang kedua ada menyampaikan strategi, di mana pemerintah pusat menyampaikan strategi penataan daerah kepada DPR RI dan juga DPD RI. Yang ketiga ada penuangan desain. Strategi penataan daerah dituangkan dalam desain besar penataan daerah. Yang keempat ada memuat perkiraan, yaitu desain besar penataan daerah memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu. Kelima ada sebagai acuan, di mana desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru. Yang terakhir ditetapkan dengan peraturan presiden, yaitu desain besar penataan daerah ditetapkan dengan peraturan presiden. Sekian materi penataan daerah yang dibawakan oleh saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.